Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bertawasul terlebih dahulu. Yang pertama ditujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat. Lalu yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, yang ketiga kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan yang terakhir yaitu kepada para pejuang pendiri pendidikan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Supaya pembelajaran ini bisa bermanfaat dan kalian mendapatkan ilmu yang barokah, marilah kita berdoa dengan awal pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan semoga kita terhindar dari wabah yang sekarang sedang membara, yaitu dengan adanya COVID ini. Walaupun seperti itu, tetaplah kalian jangan lupa untuk semangat belajar dan tetap mencari ilmu yang lebih banyak lagi agar mendapat informasi yang lebih luas lagi. Langsung saja kita memasuki materi, yaitu tentang transformasi. Apa sih pengertian dari transformasi? Transformasi merupakan perubahan posisi atau dikatakan dengan nama lain perpindahan dari suatu posisi awal XY ke posisi lain yaitu X absen dan Y absen. Dalam transformasi ini terdapat 4 jenis transformasi. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, dan yang ketiga rotasi atau perputaran, dan yang terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Kita memasuki pengertian dari translasi atau pergeseran, yaitu translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Di sini ada sebuah gambar di mana gambar pertama ini yang berbentuk segitiga ini nanti akan bergeser ke bentuk segitiga yang ini. Lalu untuk jenis yang kedua ada sebuah titik A di mana titik itu negatif 6 dan 6, lalu dia berpindah ke A absen yaitu negatif 6 dan negatif 6. Untuk rumus umum translasi yaitu X absen Y absen sama dengan A B plus XY, di mana X absen dan Y absen ini adalah titik bayangan. Lalu untuk AB vektor translasi dan XY adalah titik asal tersebut. Di sini ada sebuah contoh soal. Yang pertama, bayangan dari titik A 2 negatif 5 jika ditranslasikan oleh T 3,1 adalah, jawabannya kita menggunakan rumus tersebut, yaitu A absen 2 plus 3 dan negatif 5 plus 1, yaitu hasil A absen tersebut 5 dan negatif 4. Lanjut ya, kita ke jenis kedua yaitu refleksi, pencerminan. Pencerminan atau yang biasa kita kenal dengan sebutan refleksi, sama halnya dengan bayangan benda yang terbentuk pada suatu cermin. Suatu objek yang mengalami refleksi akan mempunyai bayangan benda yang dihasilkan oleh suatu cermin itu sendiri. Semisal anak-anak melakukan pencerminan, di situ ada saya. Misalnya ada saya. Ketika saya melakukan pencerminan, di dalam cermin tersebut ada gambar saya atau pencerminan saya.
Langsung ya, kita lanjut ke contoh soalnya, ke suatu gambarnya. Di sini ada sebuah gambar. Dia ketika dicerminkan akan membentuk seperti ini. Lalu untuk rumus umum dari refleksi yaitu pertama, pencerminan terhadap sumbu min x yaitu xy akan menjadi x min y. Lalu untuk yang kedua, pencerminan terhadap sumbu min y yang bentuk awal xy menjadi min x y. Dan yang ketiga, pencerminan terhadap garis y sama dengan x xy menjadi y min x. Pencerminan terhadap garis y sama dengan min x yaitu xy menjadi min y min x. Lalu untuk yang kelima, pencerminan terhadap hasil x sama dengan h yaitu xy dengan rumus 2h min x y. Dan yang terakhir yaitu rumus dari bentuk umum refleksi yaitu pencerminan terhadap garis y sama dengan k xy dan rumus x 2k min y. Di sini ada sebuah contoh. Kita lanjut ke contoh soal yaitu titik D min 2 dan 6 jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x memiliki bayangan di titik. Kita kembali lagi ke rumus yaitu dengan nomor 4, pencerminan terhadap garis y sama dengan min x yaitu akan menjadi min y min x. Jadi jawabannya di absen yaitu min y min x. Sesuai dengan rumus kita masukkan min y nya yaitu min 6 dan min x nya itu min dalam kurung min 2. Jadi di absennya min 6 dan 2. Udah ya, paham ya? Kita lanjut ke jenis yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Pengertiannya yaitu rotasi atau perputaran adalah suatu perubahan kedudukan atau posisi objek dengan cara diputar lewat suatu pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometrik sebesar alfa yang telah disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam. Ketika jarum jam berputar ke kanan, tetapi di sini mengatakan berlawanan dengan arah jarum jam, jadi berputar ke kiri. Di sini ada sebuah contoh yaitu sebuah gambar ketika diputar atau dirotasi akan membentuk seperti pada gambar ini. Gambar awal ini akan berputar seperti ini. Lalu kita memasuki rumus umum rotasi. Ketika rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat AB atau XY, maka akan merumuskan min Y plus A plus B atau X min A plus B. Lalu untuk rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat AB XY dengan min X plus 2A atau min Y plus 2B. Rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat AB atau XY, maka rumusnya yaitu Y min B plus A atau min X plus A plus B. Untuk rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 X, Y, maka akan min Y dan X. Terus untuk rotasi sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0 XY akan menjadi min X dan min Y. Dan yang terakhir yaitu rotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 XY akan menjadi rumus Y min X. Di sini ada sebuah gambar rotasi dengan pusat O di titik 0,0 sebesar alfa. Dengan gambar awal yaitu P A, B seperti ini, dia akan memutar berlawanan dengan arah jarum jam dengan alfa, yaitu dia akan menghasilkan P A absen, B absen. Di sini ada sebuah contoh soal. Bayangan
dari titik P 1,4 jika dirotasi sejauh 180 derajat dilanjutkan rotasi sejauh 90 derajat adalah? Jawabannya, yang pertama kita akan berotasi 180 derajat terlebih dahulu, dimana dengan rumus yaitu 180 derajat min X plus 2A min Y plus 2B. Langsung ya, min X min Y jadi min 1 dan min 4. Selanjutnya kita akan rotasi sejauh 90 derajat, yaitu dengan rumus min Y plus A plus B atau X min A plus B. Jadi di sini yaitu P absennya dari rotasi 180 derajat, kita rotasi lagi ke 90 derajat menjadi min Y, X dengan hasil 4 min 1. Jadi titik bayangan tersebut adalah 4, min 1. Terus untuk yang jenis terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi merupakan transformasi geometri berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangunan. Di sini ada sebuah gambar di mana awal gambar tersebut kecil, lalu dia akan ditalasi menjadi perbesar. Bisa dilihat pada gambar tersebut ya. Terus untuk rumus umum dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, X, Y, maka akan menjadi Kx, Ky. Dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, X, Y, maka akan menjadi Kx sama dengan Kx min A plus A dan Ky min B plus B tutup kurung. Sekian pembelajaran tentang transformasi. Apabila anak-anak ingin menanyakan suatu materi yang belum difahami dari apa yang saya jelaskan tersebut, nanti bisa menghubungi ibu atau chat lewat grup WA ya. Sekian pembelajaran dari ibu atau materi yang ibu sampaikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.